nama gue Della, gue kalau di hubungan itu dominan banget dan status gue sekarang lagi pacaran. Hai, nama gue Safira. Untuk status kali ini gue punya pacar dan biasanya kalau di sebuah hubungan gue sih bucin banget orangnya. Hai, gue Ucup. Gue sad boy ibu kota. Status gue baru ya putus. Halo, nama gue Hadi. Saat ini gue status gue HTS aja. Gue tuh kalau dalam berhubungan sih gue orang yang tipe setia sih. Kriteria ideal pasangan apa sih? 5P. Perhatian, penyayang, penyabar, penyuka makanan, pemaaf. Penyabar, terus sayang sama keluarga, dan gercep. Yang satu sih yang penting cocok banget sama gue dan tinggi. Kalau dari kriteria sendiri sih gue suka sama cowok yang pertama bertanggung jawab, jujur, sama gue suka sih cowok yang tinggi dan hitam manis biasanya gitu. Kenapa upload foto di pasangan sosmed itu perlu? Perlu sih, maksudnya biar tahu aja kalau dia punya pacarnya kita atau kita pacarnya dia gitu. Tapi nggak sering-sering juga nggak apa-apa. Enggak juga sih, nggak harus. Kenapa? Karena kayaknya sih kalau gue tipe orang yang nggak terlalu mengumbar untuk pasangan. Perlu, buat gue pribadi perlu. Kenapa penting? Karena menurut gue itu adalah sesuatu hal yang harus dibagikan ke orang-orang, kayak momen-momen itu biar orang-orang biar pada tahu aja. Setuju nggak sama statement date in private, love in private? Kurang sih kalau date in private-nya gue setuju, tapi gue lebih suka di public sih. Kenapa tuh? Lebih dapat pengakuan dan kayak gue tahu dia milik gue dan dia itu punya gue, terus juga biar orang-orang sekitar gue juga tahu sih. Setuju, karena maksud gue nggak semuanya itu harus diumbar dan semua orang itu harus tahu. Maksudnya yang nggak penting nggak perlu diumbar-umbar lah. Setuju kali ya. Jadi lu putus karena apa sih? Gue putus gara-gara memang gue sih yang salah. Gue mengakui gue salah. Tapi ya gue percaya jodoh nggak akan kemana. Gue setuju kalau itu. Kenapa lu setuju? Karena menurut gue, untuk pribadi gue sendiri, lebih baik gue aja yang tahu, orang lain gak usah tahu. Kalaupun orang lain tahu ya paling teman-teman dekat gue aja. Paling lu pilih pasangan yang kayak gimana? Lama, terus bau, terus kayak playing victim gitu. Sombong, ngomongnya tinggi, tukang selingkuh. Kalau jaim-jaim sih gue nggak suka banget kalau itu. Kenapa? Karena lu anaknya ini ya, open banget ya? Ya gue sih open banget dan gue tuh selalu show my beauty aja sih, kayak ya udah lo kayak gitu gue kayak gitu, nggak usah basa-basi aja sih, kayak nanti juga at the end kita ketahuan juga gimana aslinya. Nggak pernah ilfil lagi gue, karena gue mungkin gue kali yang bikin ilfil dia. Ekspresi ketika lo ngeliat pacar lo ngebatalin jalan bareng. Bete banget, apalagi udah catokan, parah bete. Cemberut sih pasti. Marah nggak? Marah dong, kayak lu udah dandan ngabisin waktu, take time banget, tapi tiba-tiba dia nggak jadi. Gue ngamuk, sumpah gue ngamuk banget kalau itu, gue nggak bisa. Misalnya lo udah janjian sama pacar lo nih, terus tiba-tiba lo ngebatalin gitu, lo bilang apa pacar lo apa? Gue paling bakal bilang maaf ya, aku ketiduran. Sebutkan karakter pasangan yang ketahuan selingkuh tapi nggak mau ngaku. Banyak alasan, terus ngomongnya nggak jelas, dan bener-bener nggak bisa ngejelasin deh pokoknya. Tanya aja temen aku kalau nggak percaya. Itu udah tahu, gue pasti banyak alasannya. Selingkuh nggak mau ngaku, gue akan marah banget sih. Tim pacaran jalanin dulu atau tim butuh kepastian? Butuh kepastian. Jalanin aja dulu, sekarang sih gue lagi nerapin yang itu ya. Butuh kepastian dong. Jalanin dulu aja. Kenapa? Karena kayaknya untuk komitmen itu kayak agak susah deh bagi gue, karena kayak ya udahlah, gue juga ada kesibukan lain kak, jadi jalanin dulu. Seandainya lo diajak pertama kali ke rumah pacar lo, makanan apa yang lo bawa buat keluarganya? Cake. Makanan yang gue buat sendiri dong. Martabak kali ya, nggak tahu. Martabak kayaknya biasanya. Kenapa sih martabak? Kayaknya itu udah rumah aja sih kalau buat orang-orang yang suka ke rumah orang tuh, terus apalagi ngasih ke orang tuh pasti kayak ngasih martabak manis. Jarang sih martabak telur, pasti martabak manis. Konsep ngedate yang paling lo idam-idamkan
paling idamkan gue bisa road trip bareng sama pasangan gue ke keliling kota-kota besar lah. Yang terakhir tas dunia di Bali. Street food, terus kayak ke alam atau nyari hidden game gitu. Konsep ngedate yang itu ya paling gue seneng banget street food sih. Jadi gue seneng banget kalau diajak untuk street food. Berdua bisa nonton sama piknik mungkin dan ke pantai. Misalnya gue adalah nyokapnya pacar lo, apa yang mau tanyain selain tanya kabar atau kesehatan? Biasanya apa ya? Gue nggak pernah nanyain orang, gue cenderung kayak ya udahlah gitu. Tanya paling suka masak apa? Gue nggak tahu lagi. Hari biasa. Gue ketemu cowok-cowok gue lagi. Biasanya pasangan gue kayak gimana? Paling gue nanyain tetap tentang pasangan gue sih. Tante lagi suka nonton drakor nggak? Atau nonton film apa akhir-akhir ini? Mana yang lebih merasakan, pacar idola sejuta umat atau pacaran selalu minta dibayarin? Selalu dibayarin. Selalu minta dibayarin. Pernah dapet tipe kayak gitu nggak? Alhamdulillah enggak. Pacar yang selalu minta dibayarin. Pacar yang minta dibayarin terus. Pasangan beda iman atau beda amin? Seamin deh. Amin tuh apa sih emang? Nggak beda, sama berarti. Beda iman. Kenapa? Karena lagi dijalanin itu. Aduh, gak tahu deh. Emang udah berapa tahun sama pacarnya? Udah mau jalan 4 sih. Selama ini gimana? Sebenarnya semuanya cocok, tapi cuman di agama aja sih yang nggak cocok. Jadi kayak nggak tahu kenapa kayak gue pribadi kayak ngerasa ada keyakinan suatu saat nanti gitu. Beda iman atau beda amin? Menurut gue sama aja dua-duanya nggak apa-apa. Karena kita juga nggak tahu ke depannya, karena gue tim jalanin aja. Hal terbersih apa yang pernah lo dapetin sebagai pasangan atau Diselingkuhin. kenapa dulu? Kenapa diselingkuhin? Gak tahu sih, mungkin emang dia lagi bosan aja, terus kayak baru dapat lingkungan yang menurut dia baru lagi, terus kayak pengen cari tahu kriteria cewek-cewek lain mungkin ya. Dimaafin nggak? Waktu itu sih dimaafin, cuma itu ada alasannya gitu kenapa dimaafin, terus kayak udah berjanji lah kayak cowok-cowok pada umumnya. Dulu gue pernah diselingkuhin, terus gue baca chat selingkuhan dia, terus ceweknya ngomong gini, emang cewek lo nggak marah? Terus dengan gampangnya mantan gue ngomongnya gini, enggak, dia orangnya baik kok gitu. Dibohongin berkali-kali, tapi gue masih iya aja. Hal terbrengsek yang pernah lo lakuin buat pacar lo? Brengsek ya guys. Ya selingkuh lah. Misalnya, depan pacar lo bilang apa? Mantan sih. Gue mau bilang, maafin gue udah pernah buat salah, gue akuin gue salah. Tolong maafin gue karena gue selalu doain lu supaya kalau memang dia jodoh hamba maka dekatkanlah dan dekatkanlah. Amin. Gombalan apa yang pengen lo kasih ke gebetan atau mantan atau pacar lo? Yang paling the best. Gombalan the best ya. Apa ya? Ini belum dapat lagi. Bangsat. Oke, kita datangin ceweknya. Yeay! Aduh, enggak ya? Gue udah seneng lagi guys. Oh, kamu itu kayak 1, 2, 3. Ayo cepetan. 1, 3, ya. Gombal, tanya lagi Dep. Gombalan kata best apa yang pengen lo kasih ke mantan atau pacar atau gebetan lo? Kamu itu kayak 1, 3, 5. Karena nggak ada duanya. Keren gak sih? Ya, kita datangin. Tadi saya, nggak ada ya.